Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Kos Angker Bekas Gantung Diri. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kisah ini dialami oleh seorang yang bernama, kita sebut saja namanya Tiara. Tiara ini masih menganggur di kampungnya bersama dengan temannya yang bernama, kita sebut saja namanya Dewi. Semua nama sudah disamarkan untuk privasi dan keamanan bersama ya teman-teman. Kita lanjut ke ceritanya. Kala itu Tiara dan Dewi ditawari pekerjaan oleh cowoknya Dewi. Kebetulan pabrik itu masih membutuhkan karyawan wanita untuk nantinya ditempatkan di kota pabrik tersebut. Cowoknya Dewi ini sudah bekerja sekitar 3 tahun di pabrik tersebut. Oh iya, cowoknya Dewi itu lebih dewasa dari dirinya. Jadi Tiara dan Dewi ini ditawarkan untuk bekerja di pabrik tersebut. Tiara dan Dewi ini masih menganggur setelah lulus sekolah. Akhirnya daripada menganggur saja di rumah tidak berpenghasilan, akhirnya mereka berdua pun menerima tawaran dari cowoknya Dewi tersebut. Tiara dan Dewi berangkatlah ke kota dengan menggunakan bus. Sedangkan Ali, cowoknya Dewi ini, mencarikan kosan bersama dengan dibantu ibunya. Untuk mereka tinggal nantinya, Ali dan juga ibunya mendapatkan salah satu kosan yang letaknya dekat dengan rumah Ali. Beberapa jam kemudian, akhirnya Tiara dan Dewi sampai di kotanya Ali. Mereka menuju ke rumahnya Ali terlebih dahulu. Kebetulan hari itu hari Minggu, jadi Ali di rumah libur bekerja. Assalamualaikum, ucap Tiara dan Dewi. Waalaikumsalam, jawab ibunya yang pertama kali keluar. Silakan masuk, tambah Ibu Ali. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumahnya dan duduk di kursi ruang tamu. Ali datang menghampiri keduanya, sedangkan ibunya pergi ke dapur. Beberapa saat kemudian, ibunya pun datang membawakan minuman serta makanan untuk hidangan mereka. Silakan diminum, dimakan juga pisang gorengnya, ucap Ibu Ali. Iya Bu, duh jadi ngerepotin Ibu, ucap Dewi. Gak apa-apa, sekali-kali, jawab ibu dengan senyum ramah. Tiara dan Dewi akhirnya meneguk segelas teh dan juga nyemil pisang goreng karena memang dari tadi mereka merasa haus dan juga lapar. Sambil menikmati hidangan mereka berbincang-bincang kepada ibunya Ali dan juga Ali. Setelah berbincang-bincang dengan ibu dan juga Ali, mereka akan segera melihat letak kosan tersebut dan melihat bangunannya. Ya sudah, kita lihat kosannya dulu. Kalian cocok gak dengan kosan itu? Ucap Ali. Mereka berempat ini jalan kaki menuju ke kosan. Karena memang benar-benar dekat rumahnya Ali dengan kosan itu. Beberapa menit kemudian mereka sampai di depan kos tersebut. Kosan berjejer 4 ruangan saja. Yang 2 sudah terisi dan sisa 1 yang masih kosong. Yang masih kosong inilah nantinya mereka akan tempati. Namun tatapan Tiara mengarah kepada salah satu ruangan yang tertutup rapat dan dikasih palang kayu pada pintunya serta dipaku, bahkan ditutup oleh triplek dan dipaku rapat-rapat. Ruangan ini bersebelahan dengan kamar yang nantinya kosan mereka tempati. Namun Tiara tidak berpikir aneh-aneh, dia mencoba berpikir positif. Mereka masuklah ke dalam kosannya dan melihat-lihat kosannya lumayan luas. Hanya saja tidak ada sekat-sekat ruangan seperti kamar atau kamar mandi. Setelah puas melihat isi ruangan kosan itu, akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk mengambil kosan tersebut.
dan mereka bayar langsung untuk bulan pertama. Harganya membuat mereka tercengang. Karena tentu saja sangat murah, tidak seperti kosan yang lainnya, bayarnya cuma 300.000 saja. Mereka berdua patungan, setengah-setengah untuk bayar kosannya. Setelah deal dan juga sudah bayar, mereka langsung segera untuk pulang ke kampung terlebih dahulu. Karena memang pelaksanaannya tes pabrik tersebut minggu depan, jadi mereka belum membawa pakaian ganti dan perlengkapan yang lain. Akhirnya Tiara dan Dewi ini pun langsung berpamitan untuk pulang terlebih dahulu. "Kami pulang dulu ya, Al," ucap keduanya. "Iya, kalian hati-hati di jalan." Tiara dan Dewi pun pulang dengan menggunakan bus seperti pertama mereka datang ke kota. Sesamanya di rumahnya, Tiara dan Dewi ngumpul terlebih dahulu di rumahnya Tiara. Kamu merasa aneh gak sih sama kosan itu?" ucap Tiara. "Ya, aneh gimana? Udahlah, kita terima saja, jangan pikir macam-macam. Untung saja kita udah dicariin kos dengan harga yang murah juga." "Ya tapi kan, Wi, kamu lihat gak ruangan yang ditutup itu?" tanya Tiara. "Iya, aku lihat. Ya mungkin kan itu gudang." "Ya sudahlah, aku pulang dulu ya, mau istirahat, capek banget," jawab Dewi. Dewi akhirnya pulang ke rumah dan Tiara pun mencoba tidak berpikir macam-macam dengan kosan itu. Rumahnya Dewi dekat dengan Tiara, bahkan mereka bertetanggaan. Mereka berdua pun memang sudah bersahabat sejak kecil. Tiara masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat karena telah lelah bolak-balik perjalanan yang cukup sangat jauh. Singkat ceritanya, hari Sabtu pun tiba. Tiara dan Dewi pun mulai mengemasi barang-barang yang akan dibawanya untuk merantau. Segala perlengkapan untuk melamar pekerjaan itu pun segera disiapkan, walaupun sudah ada ahli orang dalam. Akan tetapi mereka berjaga-jaga saja. Siapa tahu nantinya dimintai berkas-berkas juga. Sebelum berangkat, mereka berpamitan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Malam minggu mereka mulai berangkat dengan menggunakan bus. Mereka berangkat sekitar pukul 7 malam, dan sesampainya di kosan sekitar pukul 2 malam. Kunci kosan sudah ada di tangan mereka, jadi mereka tinggal masuk saja ke kosan. Sesampainya di kosan, mereka berdua langsung membersihkan badan dan segera beristirahat. Sebelum tidur, Dewi mengirim pesan terlebih dahulu kepada Ali, ingin memberitahu kalau Tiara dan Dewi sudah sampai di kosan. Di kosan itu sudah terdapat 2 kasur, jadi mereka tidak usah membeli atau membawa kasur sendiri. Tiara dan Dewi tidur di kasurnya masing-masing. Barang-barang yang mereka bawa pun tidak dibereskan terlebih dahulu karena memang sudah lelah. Keesokan paginya mereka bangun sekitar pukul 9 pagi. Mereka segera mandi dan juga membeli makanan untuk sarapan. Selesai mandi, mereka akan beli sarapan juga. Tiba-tiba ada Ali datang ke kosan itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab keduanya. "Kalian mau kemana? Mau beli sarapan?" "Udah nggak usah, udah aku bawa ini, bubur buat kalian berdua," ucap Ali. "Wah, terima kasih ya Al, baik banget sih cowoknya Dewi," jawab Tiara memuji. "Udah, ini makan, keburu dingin, nggak enak nanti," ujar Ali. Mereka berdua pun menyantap bubur yang sudah dibelikan oleh cowoknya Dewi. Mereka bertiga sambil menonton televisi. TV itu pun juga sudah disediakan dari kosannya. Benar-benar fasilitasnya lengkap dengan harga yang lumayan cukup murah. Di sela-sela sarapan mereka juga menanyakan soal besok Senin mereka tes di pabrik tersebut. "Oh ya, lupa. Apa kita perlu berkas-berkas?" tanya Tiara. "Kalau berkas ya pasti, kalian tenang aja. Kalian pasti langsung masuk kerja kok," ucap Ali. Singkat ceritanya, malam harinya Tiara yang pergi keluar untuk membeli makan malam. Letak warungnya tidak terlalu jauh dari kosannya.
Setelah pulang dari warung, tiba-tiba saja di depan kosannya ada seorang nenek bungkuk dengan menggunakan tongkat kayu, berdiri di depan pohon depan kosannya. Sontak saja Tiara terkejut dan juga bertanya pada dirinya sendiri, "Siapa nenek itu?" ucapnya dalam hati. Tapi Tiara memberanikan dirinya untuk melewati di depan nenek tersebut. "Maaf nek, saya izin mau lewat," ucap Tiara. Sosok nenek ini benar-benar pucat wajahnya dan rambutnya sudah memutih. Saat Tiara berbicara kepada nenek tersebut, nenek itu tidak menjawab satu kata pun. Akhirnya, Tiara segera masuk ke dalam, dan saat Tiara melihat ke arah belakang, tiba-tiba sosok nenek tua bungkuk itu pun sudah menghilang entah kemana. Tiara lari terbirit-birit menghampiri Dewi yang sedang menonton TV. "Kenapa Tir? Kok ketakutan gitu?" tanya Dewi. "Gak apa-apa, udah makan aja nih. Tadi cuma buru-buru karena udah lapar kok," jawabnya. Tiara tidak menceritakan kepada Dewi, karena Tiara takut kalau Dewi jadi takut juga. Mereka pun menyantap makan malamnya sambil menonton televisi, dan Tiara pun mencoba melupakan sosok nenek tua bungkuk itu. Singkat ceritanya, keesokan harinya Tiara dan juga Dewi bersiap-siap untuk berangkat ke pabrik bersama dengan Ali. Hari itu juga Tiara dan Dewi dites terlebih dahulu, dan karena memang mereka lewat Ali, jadi mereka langsung diterima. Hari itu juga Tiara dan Dewi sudah mulai bekerja. Hari berikutnya ternyata Tiara dan Dewi ini dibagi shift, dan mereka saling berlawanan shiftnya setiap harinya. Jadi kalau Tiara berangkat pagi pulangnya sore, sedangkan Dewi berangkat malam pulangnya pagi. Jadi mereka berdua jarang bertemu. Kalau bertemu harinya ya hari Minggu saja saat libur kerja. Hari pertama mereka bekerja berjalan dengan lancar. Sepulang kerja mereka langsung mandi. Malamnya seperti biasa, salah satu dari mereka ada yang membelikan nasi bungkus untuk makan malam. Hari kedua Tiara yang masuk shift pagi, sedangkan Dewi masuk shift malam. Singkat ceritanya, sorenya Tiara pulang ke kosan. Ternyata Dewi masih tidur belum bangun. Karena supaya nanti malam di pabrik Dewi tidak mengantuk, Tiara pun langsung mandi karena tubuhnya terasa sudah sangat lengket dan juga sangat lelah. Sekitar pukul 5:30 sore, Dewi kemudian baru bangun. Dia pun segera mandi. Tiara yang membelikan nasi bungkus untuk makan malam. Setelah selesai mandi, pas sekali Tiara sudah datang, mereka pun makan malam bersama lagi. Dewi sangat buru-buru sekali makannya karena takut terlambat. "Pelan-pelan dong Wi, nanti keselak kamu," ucap Tiara. Namun Dewi tidak menjawab karena mulutnya penuh dengan makanan. "Aku berangkat dulu ya," ucap Dewi tidak menghabiskan makanannya. "Iya, hati-hati," jawab Tiara. Setelah sudah beres makan, Tiara pun duduk menonton televisi sambil memainkan HP-nya. Karena merasa bosan dan tubuhnya juga sudah capek, Tiara memutuskan untuk segera tidur saja. Sebelum tidur, TV-nya dimatikan terlebih dahulu oleh Tiara. Tidak lupa pula Tiara mengunci pintunya rapat-rapat. Bersiap-siaplah Tiara untuk segera tidur, namun hawa yang dirasakan oleh Tiara saat itu terasa sangat panas sekali. Tapi, tidak seperti hari-hari biasanya, sampai tubuhnya benar-benar keringatan. Tiara pun menyalakan kipas angin yang berada tepat di sebelahnya. Dia menghidupkan kipas tersebut yang paling besar anginnya. Namun tetap saja, Tiara merasakan panas, bahkan dadanya terasa sangat sesak, nafasnya tersengal-sengal. Tiara pun membaca ayat-ayat suci supaya tidak diganggu dengan sosok-sosok yang tidak kasat mata. Setelah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, hawa panas itu pun dengan perlahan mulai menghilang. Malah hawa yang dirasakan oleh Tiara ini pada saat itu berubah menjadi dingin. Akhirnya Tiara pun menarik selimutnya karena merasa kedinginan. Namun saat Tiara menarik selimut itu, tiba-tiba saja selimutnya seperti ada yang menarik kembali.
Tiara mencoba menarik kembali selimutnya, namun tetap saja selimutnya ditarik lagi. Karena penasaran, meski dengan rasa takutnya, Tiara perlahan-lahan membuka kedua matanya dan melihat ke arah bawah kakinya. Saat dilihat ke bawah, ternyata tidak ada siapapun ataupun tidak ada siapa-siapa. Setelah beberapa kali mereka bermain tarik-tarikan, Tiara membaca doa dan sosok itu entah sosok apa, seketika sudah tidak mengganggu Tiara lagi. Sampai Tiara tidak bisa tidur untuk beberapa jam, karena masih kepikiran siapa tadi yang menarik selimutnya. Nariknya pun dengan tenaga yang sangat kuat, sama seperti yang dilakukan oleh Tiara saat menarik. Sekitar pukul 12 malam, barulah Tiara bisa tertidur. Keesokan harinya, Tiara langsung bergegas untuk menuju ke kamar mandi. Karena saat melihat jam yang ada di HP-nya, sudah 6:30. Tiara pun takut terlambat karena bangunnya kesiangan. Gara-gara tidurnya malam sekali, sampai Tiara pun tidak sempat untuk sarapan karena waktunya sudah sangat mepet. Setelah selesai mandi dan juga bersiap-siap, Tiara segera berangkat dan meninggalkan kunci pintunya di atas pintu. Dewi juga sudah tahu kuncinya ditaruh di atas pintu, supaya nanti Dewi saat pulang tinggal buka pintunya saja. Tiara segera berangkat ke pabriknya dengan terburu-buru. Sedangkan Dewi sepulang kerja langsung mandi dan tidur. Sorenya sekitar pukul 5 sore, Tiara pulang ke kosan dan seperti biasanya Dewi belum bangun. Akhirnya, Tiara langsung mandi. Setelah mandi ternyata Dewi sudah bangun. Baru bangun, Wi? Iya nih, kamu pulang kapan? Barusan, Wi. Kamu gak mandi? Ternyata Dewi tidak sadar kalau sudah 5:30 malam. Saat mendengar pertanyaan dari Tiara, Dewi langsung melihat jam di HP-nya. Dewi pun langsung terburu-buru pergi ke kamar mandi untuk mandi. Alamat malam ini Dewi tidak makan malam karena jamnya sudah sangat mepet. Aku berangkat dulu ya, Tir. Gak makan dulu? Enggak, nanti Ngabang beli makan di sana, jawabnya dan juga meninggalkan Tiara. Terpaksa Tiara harus membeli makan malam sendirian ke warung karena di kosan juga sendirian. Setelah selesai membeli nasi bungkus di warung, Tiara kembali ke kosan dan makan malamnya itu sendirian sambil menonton televisi. Namun saat sedang makan malam, tiba-tiba Tiara mendengar suara kegaduhan di ruangan samping ruangan yang tertutup rapat itu. Tiara mendengar ada keributan seperti cowok cewek sedang bertengkar. Namun saat dipikir kembali oleh Tiara, dia baru sadar kalau ruangan di sampingnya itu kan kosong, tidak ada yang menempati. Mulailah Tiara berpikir kemana-mana. Dia pun menghentikan makanannya dan juga mencoba untuk mengeraskan volume TV-nya supaya tidak mendengar suara itu lagi. Akan tetapi suara volume TV dibesarkan, suara keributan itu pun malah semakin besar, tidak mau kalah. Karena takut dan juga tubuhnya sudah berkeringat dingin serta merinding, akhirnya Tiara pun tidak menghabiskan makanannya dan memastikan TV-nya, serta langsung menuju ke atas kasurnya. Namun tiba-tiba, seperti biasanya, Tiara menarik selimutnya. Selimut itu ditarik entah oleh siapa. Suasana kosannya pun seperti biasa terasa sangat panas dan dadanya Tiara ini pun terasa sangat sesak. Padahal waktu masih sore sekitar pukul 9 malam. Karena sudah ketakutan, akhirnya Tiara pun pergi dari kosannya dan pergi ke kosan sampingnya. Kosan sampingnya ini sama-sama bekerja bareng di pabriknya Tiara bekerja. Namanya kita sebut saja Mbak Nilam. Mbak Nilam ini usianya lebih dewasa dari Tiara. Sebelumnya memang Tiara dan Mbak Nilam ini sudah berkenalan saat mereka pertama kali ke kosan itu. Mbak Nilam juga baru saja ngekos di kosan itu seminggu lebih awal dari Tiara dan Dewi. Assalamualaikum, ucap Tiara. Waalaikumsalam. Tiara, ada apa, Tir? Tanya Mbak Nilam. Untung saja saat itu Mbak Nilam belum tidur, karena memang masih sore pukul 9 malam. Aku boleh nginep di kamar ini gak, Mbak? Tanya Tiara. Boleh kok, memangnya kosan kamu kenapa?
Tanya Mbak Nila. Sudah, nanti aku ceritakan Mbak, aku izin masuk ke dalam dulu. Ya sudah, ayo masuk. Tiara pun diperbolehkan oleh Nilam untuk masuk ke dalam kamar kosannya. Jadi gini Mbak, kosan aku tadi waktu aku mencoba tidur, narik selimut, tiba-tiba ada yang menarik selimut juga. Kejadian itu sudah beberapa kali Mbak, ucap Tiara. Nah, itu halusinasi kamu saja, ucap Mbak Nila. Benar Mbak, aku gak bohong dan aku berani sumpah. Akan tetapi Mbak Nilam hanya menggelengkan kepalanya dengan tersenyum. Sepertinya Mbak Nilam tidak percaya. Kalau Mbak gak percaya, ya sudah gak apa-apa. Yang penting aku boleh kan Mbak nginep di sini? Ya boleh, tapi kasurnya cuma satu. Kita tidurnya barengan berarti. Kamu gak apa-apa, ucap Mbak Nilam. Gak usah Mbak, aku tidur di lantai saja gak apa-apa kok, ucapnya. Janganlah nanti kamu masuk angin, jawab Mbak Nilam, dan akhirnya Tiara dan Mbak Nilam pun tidur berempet-empetan karena memang kasurnya berukuran hanya untuk dipakai satu orang saja. Di dalam ruangan kosannya Mbak Nilam ini, Tiara merasa tenang dan tidak merasakan hawa panas seperti di kosannya sendiri. Tiara pun bisa tertidur dengan nyenyak di kosan Mbak Nilam tanpa harus menerima gangguan-gangguan itu lagi. Paginya Tiara balik lagi ke kosannya karena harus mandi dan juga ganti baju untuk pergi ke pabrik. Seperti biasa, saat Tiara pergi bekerja di kosan sudah sepi, tidak ada orang saat Dewi pulang. Tiara belum menceritakan semuanya yang dialami kepada Dewi, karena mereka jarang sekali bertemu dan mengobrol. Singkat ceritanya, hari Minggu itu tiba. Keduanya pun libur, tidak berangkat bekerja ke pabrik. Ini saatnya Tiara menceritakan kepada Dewi. Wi, semalam di sini aku tidak tenang, Wi, dan selalu diganggu. Diganggu gimana maksud kamu? Tanya Dewi. Saat aku mau tidur dan juga menarik selimut, selalu saja selimutku itu ada yang menariknya dengan kuat. Pernah juga aku mendengar ada suara di ruang samping. Ada kegaduhan padahal itu ruangan kosong, tidak dihuni siapa-siapa. Alah, itu mah sudahlah, itu paling halusinasimu saja kok. Mungkin kamu kecapean dan pikiranmu selalu aneh-aneh, ucap Dewi. Beneran Wi, masa kamu gak percaya sih Wi? Kita pindah aja yuk dari kosan ini, cari kosan yang lain. Hawanya benar-benar selalu panas gak enak, ucap Tiara. Mau cari kosan kemana lagi? Ini saja sudah cukup, murah, fasilitasnya lengkap. Apalagi nyari kosan di daerah sini tuh susah. Udahlah, kita berdoa saja biar tidak diganggu, ucap Dewi. Akhirnya Tiara pun mengalah dan tetap tinggal di kosan itu. Karena memang nyari kosan di sini susah dan kebanyakan mahal. Dan tempatnya jauh dari pabrik mereka bekerja. Mau tidak mau mereka tetap tinggal di kosan itu. Siang itu hawanya sangat panas sekali. Panasnya tidak seperti cuaca panas normal. Entahlah, susah dijelaskan. Dadanya Tiara ini terasa sangat sesak sekali. Tetapi Tiara melihat Dewi seperti biasa saja. Wi, dadaku terasa sesak sekali, Wi. Kamu kenapa lagi? Ya nggak tahu, terasa sesak saja dadaku dan hawanya panas. Ya sudah, aku ambilin air minum dulu buat kamu, ucap Dewi. Dewi mengambilkan air putih untuk Tiara, katanya supaya dadanya tidak sesak lagi. Ini minum dulu, sambil baca doa, ucap Dewi. Setelah minum air putih itu pun, rasa sesaknya di dadanya terasa sedikit lega. Singkat ceritanya, sore harinya saat Tiara sedang mandi dan karena hari Minggu, Dewi pergi sama cowoknya yaitu Ali pergi jalan-jalan entah kemana. Sedangkan Tiara sendirian di rumah. Saat sedang mandi, Tiara merasakan kalau di dalam kamar mandinya, Tiara merasa seperti ada yang mengawasinya. Namun Tiara tidak melihat siapa-siapa yang mengawasinya. Seketika tubuhnya Tiara merinding. Saat itu juga Tiara mendengar suara tapakan kaki seperti melangkah ke arah kamar mandinya. Tiara pikir kalau itu adalah Dewi sudah pulang ke kosan. Wi, Dewi, teriaknya dari dalam kamar mandi. Akan tetapi Dewi tidak menjawab teriakan dari Tiara.
Sontak Tiara pun berpikir lagi, kalau bukan Dewi terus siapa langkah kaki yang menapak menuju ke kamar mandi. Dan terdengar suara wanita bersenandung di dalam kosannya, namun suaranya lirih. Tambah paniklah Tiara di situ. Di dalam kamar mandi tentunya, sampai Tiara ini tidak berani keluar. Akan tetapi Tiara sudah selesai mandi dan sudah menggunakan handuk. Tiara hanya bisa jongkok di dalam kamar mandi tersebut dan menangis karena ketakutan. Mulutnya terus berkomat-kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalnya. Setelah sekitar 15 menit Tiara berada di dalam kamar mandi itu, suara wanita bersenandung itu pun menghilang. Akhirnya Tiara pun memberanikan dirinya untuk keluar dari kamar mandi. Saat keluar kamar mandi dengan jalan perlahan-lahan ke depan, ternyata benar tidak ada siapa-siapa di kosannya. Tiara langsung ganti baju dan juga pergi ke kosannya Mbak Nilam. Pintunya ditutup dengan rapat dan dikunci. "Assalamualaikum Mbak Nilam," ucap Tiara. Beberapa saat kemudian Mbak Nilam pun datang dan membukakan pintu kosannya. "Waalaikumsalam, masuk Tir," jawabnya. Tiara pun langsung masuk ke dalam dan duduk sambil menonton televisi bersama dengan Mbak Nilam. "Tumben sore-sore gini main kesini Tir?" tanya Mbak Nilam. "Iya Mbak, aku takut Mbak," jawab Tiara. "Takut kenapa? Sore-sore gini mana ada hantu?" ucap Mbak Nilam. Akhirnya Tiara menceritakan semuanya kepada Mbak Nilam yang dialaminya barusan. "Tadi waktu aku mandi, aku mendengar ada wanita bersenandung Mbak, dan ada langkah tapakan kaki. Namun saat aku keluar ternyata tidak ada siapa-siapa. Awalnya aku pikir Dewi sudah pulang, ternyata belum," jelas Tiara. "Serem juga ya Tir. Yang penting kamu itu selalu berdoa saja Tir, supaya tidak diganggu," ucap Mbak Nilam. Tiba-tiba terdengar suara dering ponselnya Tiara di dalam saku celananya. Ternyata suara telepon itu dari Dewi. Tiara langsung mengangkat telepon itu. "Halo Tir, kamu di mana? Aku udah pulang nih," ucap Dewi. Iya nih aku pulang," jawab Tiara. Dewi pun mengakhiri sambungan teleponnya. "Mbak, aku pulang dulu ya Mbak. Makasih Mbak selalu menerima kedatanganku," ucap Tiara. "Iya gak apa-apa, aku malah senang ada temannya." Tiara pun langsung kembali ke kosannya yang bersebelahan dengan kosan Mbak Nila. "Assalamualaikum," ucap Tiara. "Waalaikumsalam, dari mana?" "Dari Mbak Nila." "Ngapain?" "Iya, takut di sini sendirian. Kamu lama banget sih," jawabnya. "Takut kenapa lagi sih kamu itu? Langit masih terang gini juga, mana ada hantu." "Ah, percuma kalau aku ceritain, kamu pasti tidak percaya." "Udah, coba cerita aja gak apa-apa," tanya Dewi. "Tadi waktu aku mandi, aku mendengar ada wanita bersenandung dan ada langkah tapakan kaki, namun saat aku keluar ternyata tidak ada siapa-siapa. Awalnya aku pikir kamu sudah pulang, ternyata belum. Akhirnya ya, aku segera kabur ke kosan Mbak Nilam lah," ujar Tiara. "Itu halusinasimu saja Tir. Udah, kita jangan pikir aneh-aneh di sini." Malam harinya Tiara pergi ke warung untuk membeli makan malam. Saat di warung, terdapat banyak ibu-ibu yang juga sedang membeli nasi bungkus. Tiara pun menyapa ramah kepada ibu-ibu yang ada di warung tersebut. "Kamu anak baru ya? Yang ngekos di kosan Ibu Tina itu, Neng?" tanya salah satu ibu-ibu. Iya Bu," jawabnya dengan senyum manis. "Udah laporan sama Pak RT belum?" tanyanya. "Sudah Bu," jawabnya. Karena penasaran dengan tempat kosannya itu, akhirnya Tiara mencoba menanyakan kepada salah satu ibu-ibu, siapa tahu ibu-ibu itu tahu seluk-beluknya kosan tersebut. "Bu, maaf ya Bu, kosannya bekas apa ya? Kok aku tinggal di sana sering diganggu?" "Diganggu gimana Neng?" tanya Tiara menceritakan semuanya dari awal pertama dia ngekos di sana. "Oh, kalau itu tanyakan saja nanti sama Pak RT Neng." "Oh gitu ya Bu. Ya sudah kalau begitu saya permisi ya Bu." Ternyata semua warga sekitar tidak mau menceritakan kepada Tiara tentang tempat kosan itu. Malam itu setelah makan malam, Dewi dan Tiara pun menonton TV terlebih dahulu. Sekitar pukul 10 malam
mereka pun berdua segera membaringkan tubuhnya di kasur untuk tidur. Namun Dewi sudah tidur duluan, sedangkan Tiara tidak bisa tidur karena dadanya terasa sesak sekali dan hawanya panas. Tiba-tiba saja Tiara mendengar suara keramaian lagi di ruangan sebelah yang kosong dan tertutup rapat itu. Suaranya sama seperti waktu itu cowok cewek sedang bertengkar dan juga adu mulut. Ya karena takut, tubuhnya juga sudah merinding. Tiara mencoba untuk tidur dan menarik selimutnya untuk menenggelamkan kepala dan seluruh tubuhnya di balik selimut. Akan tetapi selimutnya Tiara tiba-tiba saja ada yang menariknya dengan kuat. Akhirnya Tiara saling tarik-tarikan lagi dengan selimutnya itu. Singkat ceritanya, keesokan harinya Tiara berangkat seperti biasa berangkat pagi. Tiara benar-benar terus-terusan kepikiran dan tidak bisa kalau begini terus. Akhirnya karena penasaran, pulang kerja Tiara mampir terlebih dahulu ke rumahnya Ali. "Assalamualaikum," ucap Tiara. "Waalaikumsalam. Tiara, ayo masuk," ucap ibunya Ali. Saat itu Ali belum pulang kerja, mungkin dia mendapat lembur. "Ada apa Tiara, tumben main kesini?" tanya ibu Ali. "Jadi gini bu, aku mau menanyakan soal kosan itu. Sebenarnya bekas apa ya bu? Soalnya aku tidak tenang bu dan selalu diganggu," ucap Tiara. Namun ibunya Ali seperti menutupi rahasia kepada Tiara dan tidak mengatakan hal yang sejujur-jujurnya. "Nggak apa-apa Tir, itu halusinasimu saja paling. Udah tenang saja. Atau nanti malam adiknya Ali biar ikut sama kamu, yang nemenin kamu. Dia berangkat shift malam kan?" ucap ibunya Ali. "Iya bu, kalau adiknya Ali mau," ucap Tiara. "Ya sudah, diminum dulu minumannya," ucap ibu. Tiara meneguk segelas es teh manis yang sudah dihidangkan oleh ibunya Ali. Ali ini memiliki adik perempuan yang masih duduk di kelas 3 SMA. Namanya Rini. Rini yang nanti malam akan menemani Tiara di kosan karena dia takut. Sekitar pukul 6:30 malam, Tiara pamit kepada ibunya, yaitu ibunya Ali, dan juga Rini ikut ke kosannya Tiara. Sebelum pulang ke kosannya Tiara dan Rini mampir terlebih dahulu ke warung untuk membeli nasi bungkus. Sesamanya di kosan, Tiara segera mandi, sedangkan Rini nonton TV. Beberapa saat kemudian, setelah selesai mandi, Tiara menghampiri Rini untuk makan malam bersama. "Ayo makan dulu Rin." "Iya mbak," jawab Rini, dan mereka berdua pun makan malam sambil menonton televisi yang menayangkan hiburan komedi. Saat sedang makan, ternyata mata Rini tertuju pada lemari plastik yang ada di sebelah kasurnya Tiara. Lemari plastik itu bergerak-gerak sendiri sontak Rini mencolek tangannya Tiara. Saat itu, Tiara masih fokus makan sambil menonton TV. Mbak, lihat mbak," ucap Rini. "Apa Rin?" "Itu mbak, lihat lemarinya gerak-gerak sendiri," ucap Rini. Tiara pun langsung menatap ke arah lemari itu dengan kedua matanya dengan seksama. Ternyata benar, lemari plastik itu bergerak-gerak sendiri semakin kencang. "Ada gempa kali ya Rin, coba kita keluar," ucap Tiara tanpa berpikir aneh-aneh. Mereka berdua pun keluar. Saat keluar kosan, terlihat sepi, tidak ada orang lain yang keluar. Padahal biasanya kalau ada gempa semua orang berhamburan keluar, tapi ini tidak. Akhirnya mereka pun masuk kembali ke kosan. Lemari plastik itu bergerak semakin kencang sekali, seperti mau roboh, akan tetapi tidak roboh, dan benda-benda yang ada di atasnya pun tidak ada yang terjatuh. Tiara dan Rini pun panik. Akhirnya TV-nya Tiara matikan, dan mereka berdua keluar meninggalkan makan malamnya, serta menutup pintunya rapat-rapat. Keduanya pergi ke warung yang buka 24 jam. Di sana terdapat bapak-bapak yang ngumpul di warung sambil minum kopi. Mereka ikut masuk ke warung itu dan ikut mengobrol. "Kenapa kalian lari-lari ketakutan seperti itu?" tanya salah satu bapak-bapak. "Saya takut pak, di kosan selalu diganggu," ucap Tiara. "Diganggu gimana?" tanyanya lagi. Akhirnya Tiara pun menceritakan semuanya kepada bapak-bapak yang ada di warung itu.
Sebenarnya ada apa sih Pak dengan kosan itu Pak? Tanya Tiara. Nanti kamu tanyakan saja sama Pak RT langsung ya, ucap bapak itu. Semua warga sini seperti menyembunyikan sesuatu kepada Tiara. Kalau kamu tidak kuat tinggal di kosan itu ya mending pindah saja daripada diganggu terus-terusan, tambahnya. Saya juga maunya gitu Pak, tapi teman saya tidak mau. Ya sudah kamu ya ditahan-tahanin saja di situ, terus berdoa jangan berhenti. Setelah berbincang dengan bapak-bapak itu, Rini mengatakan kepada Tiara kalau Rini takut dan pengen pulang saja. Mbak, ayo pulang ke rumahku saja Mbak. Mbak nanti nginap di sana saja, soalnya aku takut Mbak, ucap Rini. Karena Tiara merasa kasihan kepada Rini dan tidak enak, akhirnya Tiara pun mau menuruti perkataan Rini. Ya sudah, yuk kita pulang, ucap Tiara. Sesamanya di rumahnya Aldi, ibunya terkejut karena melihat Rini dan Tiara kembali. Loh, kenapa kok pulang? Tanyanya. Iya Bu, Rini takut Bu. Biar Mbak Tiara nginap di sini saja ya Bu. Ya sudah, sana masuk ke dalam kamarnya Rini, kalian tidur berdua, jawabnya. Singkat ceritanya, keesokan paginya tiba-tiba Dewi menelepon Tiara. Halo Tiara, kamu di mana? Aku di rumahnya Ali. Semalam aku takut di kosan, ucap Tiara. Ya udah sini pulang. Kamu mau berangkat kan? Aku udah di kosan nih, ucap Dewi. Akhirnya Tiara pulang ke kosannya dan segera mandi karena mau segera berangkat bekerja. Setelah selesai mandi dan bersiap-siap, Tiara langsung berangkat bekerja. Malam harinya, saat Dewi sudah berangkat bekerja, ketika Tiara sedang makan malam sendirian sambil menonton televisi. Tiba-tiba dia melihat ke arah pojok dapurnya. Memang dapurnya itu terlihat dari tempat tidurnya, bahkan dari tempat menonton televisinya. Dia melihat ada sosok wanita berambut panjang yang menundukkan kepalanya. Namun wajahnya terlihat sangat pucat dan banyak darahnya di lehernya. Sontak Tiara pun terkejut. Dia sampai melemparkan makanannya yang ada di tangannya. Astagfirullah. Tiara mematikan televisinya dan langsung pergi ke kosannya Mbak Nilam. Assalamualaikum, Mbak Nilam. Namun tidak mendapat sautan dari Mbak Nilam. Mau tidak mau Tiara akhirnya masuk lagi ke dalam kosannya. Dia terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran supaya tidak diganggu oleh sosok itu. Saat membuka pintu kosannya, dengan perlahan-lahan namun pasti, ternyata sosok wanita itu sudah menghilang. Karena kalau Tiara mau pergi ke warung atau ke rumahnya Ali, tidak bisa malam itu hujan deras. Ya, pada kala itu dan juga di kosan belum ada payung atau bahkan jas hujan. Terpaksa dia harus kembali ke kosan. Tiara langsung membaringkan dirinya di kamar tidur dan terus membaca doa. Tubuhnya sangat merinding, gemetaran, napasnya tidak beraturan, dan keringat dingin mulai membasahi. Untuk pengantar tidurnya, Tiara menyalakan musik lagu kesukaannya supaya bisa tertidur. Namun saat lagu itu diputar, terdengar suara lain dari musik itu. Suaranya seperti wanita yang sedang bersenandung. Saat musiknya dimatikan, suara itu menghilang. Namun ketika dihidupkan lagi, suara itu terdengar dengan jelas. Akhirnya Tiara menarik selimutnya dan mencoba untuk tidur. Akan tetapi suara itu masih terdengar dengan jelas di telinganya. Suara bersenandung itu seketika berubah menjadi suara tangisan. Tiara benar-benar ketakutan dan hanya bisa berpasrah berdoa karena tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Malam itu Tiara benar-benar tidak tidur karena tidak bisa tidur. Keesokannya Tiara bersiap untuk mandi dan juga berangkat ke pabrik. Saat berangkat tubuhnya terasa lemas, lesu karena Tiara tidak sarapan terlebih dahulu. Bahkan saat bekerja pun Tiara mendapat teguran dari atasannya karena tidak cekatan malam lamun. Apalagi semalam dia tidak tidur, jadi ya tubuhnya terasa sangat ngantuk dan juga lemas. Untungnya Tiara masih bisa dimaklumi oleh atasannya, tidak sampai mendapat surat peringatan. Malam harinya, Tiara seperti biasanya pulang ke kosannya segera makan malam, karena tubuhnya sangat lemah sekali. Dia juga minum susu supaya tubuhnya ada energinya lagi. Namun saat sedang makan malam tiba-tiba Tiara mendengar suara kegaduhan lagi
dari kamar sebelah yang kosong itu. Karena penasaran, Tiara menempelkan telinganya pada tembok yang bersebelahan dengan ruang sebelah. Suaranya semakin jelas, pertengkaran antara laki-laki dan perempuan. Terdengar juga suara tamparan yang sangat keras. Kemudian terdengar rintihan tangis si wanita itu, membuat Tiara merinding dan segera pergi ke kosannya Mbak Nilam untuk menginap di kosannya. "Mbak Nilam, Mbak, aku boleh nginep di sini lagi nggak, Mbak?" "Sekarang Mbak, yang nginep di kosan kamu saja deh, biar gak imbit-imbitan," ucap Mbak Nilam. "Ya sudah, ayo Mbak," jawab Tiara. Mbak Nilam akhirnya nginep di kosannya Tiara. Kala itu Mbak Nilam tidur di kasurnya Dewi. Karena kan Dewi sedang bekerja, jadi supaya tidurnya tidak imbit-imbitan, akhirnya Mbak Nilam tidur di kasurnya Dewi. Saat sedang ngobrol sambil menonton televisi, tiba-tiba saja Mbak Nilam terperanjat kaget. "Kenapa Mbak?" tanya Tiara. "Aku dengar ada suara wanita menangis." "Percayakan Mbak sekarang," kata Tiara. Mbak Nilam pun tersenyum kecut kepada Tiara, karena selama ini dia tidak mempercayai Tiara. "Aku jadi takut, Tir," ucap Mbak Nilam. "Udah Mbak, gak apa-apa, kita doa saja," kata Tiara. Suara itu semakin keras membuat Mbak Nilam dan Tiara tidak tahan. Akhirnya volume TV-nya dibesarkan full. Dengan perlahan-lahan suara itu menghilang. Mereka pun tertidur dengan TV yang masih menyala. Keesokan harinya Mbak Nilam kembali ke kosannya, sedangkan Tiara segera mandi karena mau berangkat bekerja. Kebetulan pagi ini Dewi pulang lebih awal, jadi Tiara bisa bertemu dengan Dewi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Tumben Wi pulang cepat." "Iya nih, udah beres tadi kerjaannya, jadi pulang cepat," kata Dewi. Saat itu Tiara habis mandi dan belum beli sarapan. Ternyata Dewi sudah membelikan tadi waktu pulang, mampir dulu ke warung. "Ayo kita makan bareng, mumpung masih panas nih nasinya," ucap Dewi. Akhirnya mereka sarapan bareng dan Tiara menceritakan kepada Dewi tentang kejadian semalam. "Oh iya Wi, semalam Mbak Nilam nginap di sini," ucap Tiara. "Lah memangnya kenapa?" tanya Dewi. "Ya soalnya aku takut tidur sendirian. Mbak Nilam juga dengar sendiri suara tangisan dari ruang sebelah, sama seperti yang aku dengar." "Ah, masa sih?" jawabnya masih tidak percaya. "Ya sudah, kalau kamu masih tidak percaya," ucap Tiara pasrah. Beberapa saat kemudian, Tiara pamitan untuk segera berangkat bekerja. "Aku berangkat dulu ya Wi," ucap Tiara. "Iya, hati-hati ya," jawab Dewi. Setelah selesai sarapan, Dewi pun langsung mandi, namun saat mandi Dewi merasa seperti ada yang mengawasinya. Dia sampai terburu-buru mandinya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan wanita entah dari mana, membuat Dewi merinding. Dia pun segera menyelesaikan mandinya dan langsung lari terbirit-birit menuju ke kasurnya. Dia menarik selimutnya. Namun saat Dewi menarik selimutnya itu, tiba-tiba ada yang menarik selimutnya balik. Karena penasaran, dengan tubuh gemetaran merinding, Dewi mencoba perlahan-lahan melihat ke arah kakinya yang tertutup selimut. Saat dilihat dengan kedua matanya, ternyata tidak ada siapa-siapa yang berada di bawah selimut itu. Sontaklah Dewi terkejut dan ketakutan. Sekarang Dewi merasakan sendiri apa yang selama ini Tiara rasakan. Akhirnya Dewi tidak bisa tidur dan dia harus terus berdoa saja, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dewi benar-benar bingung. Dia mau pergi ke kosan Mbak Nilam, namun Mbak Nilam berangkat shift pagi. Mau ke rumahnya Ali, hari ini pun Ali berangkat shift pagi. Sedangkan adiknya pasti berangkat ke sekolah. Terpaksa Dewi bertahan sendirian di kosan dengan menyalakan TV-nya. Namun saat menyalakan TV-nya, pada volume paling tinggi, tetap saja suara tangisan wanita itu masih saja terdengar dengan jelas. Akhirnya Dewi mendengarkan musik kesukaannya dengan menggunakan headset. Suara itu perlahan-lahan mulai menghilang. Dewi pun mulai memejamkan kedua matanya dan Dewi pun bisa tertidur dengan pulas. Singkat ceritanya, sore harinya Tiara ini sudah pulang ke kosan, tetapi Dewi belum juga bangun. Dia masih tertidur pulas. Akhirnya Tiara membangunkan Dewi supaya tidak terlambat berangkat ke pabriknya.
Wi, bangun Wi, teriak Tiara dengan menepuk tubuh Dewi secara perlahan. Beberapa saat kemudian Dewi pun bangun. Dewi mengucek kedua matanya yang masih susah untuk melek. Udah pulang kamu Tir? Iya, sana mandi dulu kamu. Lah, kamu belum mandi? Tanya Dewi. Belum, nanti saja kamu dulu, jawab Tiara. Dewi langsung bangun dan segera mandi karena sudah pukul 5:30 sore. Saat Dewi mandi, Tiara pergi ke warung untuk membeli nasi bungkus. Dengan berjalan kaki Tiara menuju ke warung. Lalu kemudian berpapasan dengan Mbak Nilam yang baru pulang kerja. Mbak Nilam baru pulang, Mbak. Tiara mau kemana? Tanya Mbak Nilam. Ini Mbak mau ke warung beli nasi. Mau ikut nggak Mbak? Oh nggak usah deh Tir. Mbak nitip aja satu ya, boleh kan? Tanya Mbak Nilam. Boleh Mbak, berapa? Satu ajalah, ini uangnya, ucap Mbak Nilam sambil memberikan uang. Tiara pun ke warung dan beberapa saat kemudian Tiara langsung pulang karena warungnya sepi, jadi Tiara pulang cepat. Saat di warung tadi ada PRT yang sedang minum secangkir kopi dan makan di sana. Kala itu kesempatan Tiara untuk menanyakan langsung kepada PRT tentang kosan yang dihuni oleh Tiara. Maaf PRT, saya mau menanyakan sesuatu pada PRT. Kata warga sekitar, saya disuruh tanya langsung kepada PRT. Iya, mau tanya apa, Deng? Tanya PRT. Sebenarnya, kosannya Ibu Tina itu kenapa ya, Pak? Ada kejadian apa? Soalnya sejak saya ngekos di sana kok selalu saja diganggu, Pak. Benar nih, Bapak ceritakan. Keberatan nggak kamunya? Tanya PRT. Silakan Pak, ceritakan saja. Saya justru pengen tahu Pak, sebenarnya ada apa? Oh, jadi kosan yang tertutup itu dulunya bekas seseorang wanita bekerja di pabrik. Setiap harinya ada pacarnya yang datang ke kosan itu. Katanya pacarannya sih selalu bertengkar dengan wanita ini. Bahkan sempat hamil wanita itu. Mungkin karena depresi dan laki-laki pacarnya itu tidak mau bertanggung jawab, akhirnya wanita itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena takut ketahuan kedua orang tuanya dan malu sama teman-teman kerjanya, bahkan takut dikeluarkan dari pabrik itu juga, jelas PRT. Astagfirullah, kejadian itu kapan Pak? Kurang lebih baru setahun yang lalu kejadian bunuh diri ini. Waduh, baru sekali ya Pak, mungkin arwahnya tidak tenang, ucap Tiara. Iya, maka dari itu sosok wanita itu selalu bergentayangan dan mengganggu kamu selaku ruangan yang bersampingan. Kalau kamu masih kuat tinggal di sana ya dilanjut. Tapi kalau kamu sudah tidak kuat, mending kamu pindah saja, ucap PRT. Sosok wanita ini sebelumnya dilihat oleh beberapa warga sekitar tidak pernah keluar kosan. Ya sekitar 5 harian. Karena semua warga dan pemilik kosan itu cemas, akhirnya pintu kosannya itu pun didobrak dengan sangat kencang. Sosok wanita itu sudah terlihat menggantung diri dan lehernya sudah terikat kencang, tubuhnya pun sudah berbau busuk karena sudah 5 hari meninggal menggantung. Jenazahnya pun langsung dikembalikan ke rumah orang tuanya yang ada di kampung dengan identitas KTP yang ada di kosannya. Tiara sepulang dari ke warung sambil bersenandung ria, dia bernyanyi-nyanyi. Namun saat Tiara sedang bernyanyi-nyanyi, tiba-tiba terdengar ada suara yang ikut bernyanyi. Bulu kuduknya Tiara ini berdiri dan merinding, apalagi waktunya sudah hampir maghrib. Lalu Tiara mencium ada bau bangkai dari belakangnya dan bau kembang-kembangan. Karena penasaran, Tiara perlahan-lahan membalikan wajahnya ke arah belakang. Saat menoleh ke belakang, betapa terkejutnya Tiara. Dia melihat ada sosok wanita yang waktu itu Tiara lihat berdiri di pojok dapurnya. Benar-benar sama persis. Namun seperti biasanya tidak menampakkan wajahnya. Sontak saja Tiara terkejut dan berteriak. Wah! Tiara pun lari terbirit-birit menuju ke kosannya, membuat Dewi kaget saat Tiara mengebrak pintu kosannya dengan kencang. Brak! Ada apa sih Tir? Bikin aku kaget aja kamu itu. Napasnya Tiara masih sangat ngos-ngosan dan tubuhnya sampai berkeringat dingin. Setelah sudah merasa sedikit tenang, Tiara pun menceritakan kepada Dewi.
Tadi di depan kebun situ, aku dikejutkan dengan suara yang mengikuti aku bernyanyi. Saat aku lihat ke belakang, ternyata sosok kuntilanak, dan aku larilah, ucap Tiara. Wi, sudah Wi, mending kita pergi dari kosan ini saja ya. Kita pindah cari kosan lain, Ibu Tiara. Sabar Tiara, tenang. Tadi siang juga aku mengalami sama seperti yang kamu alami. Selimutku ditarik. Tuh kan sekarang kamu percaya kan? Tanya Tiara. Dewi pun menganggukkan kepalanya pertanda Dewi mengiyakan. Sudah, kita makan saja dulu. Kita tahan dulu sampai kita nunggu gajian, ucap Dewi. Tiara pun hanya bisa berpasrah dan ikut saja dengan omongan Dewi. Setelah selesai makan, Dewi segera berangkat menuju ke pabriknya, sedangkan Tiara masih melanjutkan makanannya yang belum habis. Malam itu Tiara mendengar lagi suara kegaduhan. Saat itu Tiara mencoba mengintip dari balik temboknya dan menempelkan telinganya pada dinding. Terdengar dengan jelas pertengkaran itu, dan tamparan keras itu pun terdengar juga. Tiba-tiba, brak! Terdengar suara kursi terjatuh ke lantai dengan kerasnya. Terdengar juga suara rintihan yang membuat Tiara bergidik ngari. Tolong saya, tolong. Karena penasaran, Tiara pun mengintip dari tembok. Kebetulan temboknya itu ada salah satu lubang kecil yang bisa untuk dilihat. Betapa terkejutnya Tiara melihat dengan jelas kedua matanya. Sosok wanita sedang mengantungkan dirinya dengan menggunakan tali tambang berwarna putih. Dan kursi yang terjatuh tadi adalah kursi untuk sosok wanita itu naik mengikatkan tali pada lehernya. Tiara melihat dengan jelas peristiwa itu dari awal. Wanita itu menangis kemudian mencoba bunuh diri. Sosok wanita itu seperti memberitahu kepada Tiara kalau begitulah caranya dia bunuh diri. Maka dari itu sosok wanita itu pun selalu mengganggu Tiara. Sosok wanita itu berpakaian daster sama seperti yang Tiara lihat tadi dari warung dan Tiara lihat di pojok dapurnya. Benar-benar merinding ketakutan. Akhirnya Tiara pun pergi ke kosannya Mbak Nilam. Saat masuk ke dalam kosannya Mbak Nilam, Tiara benar-benar nangis tidak henti-hentinya karena ketakutan. Kamu kenapa, Tir? Coba ceritakan sama aku, ucap Mbak Nilam. Akhirnya Tiara menceritakan semuanya kepada Mbak Nilam. Mbak, tadi aku benar-benar lihat kejadian bunuh diri di ruang samping yang kosong itu, Mbak. Seperti menampakkan wujudnya yang memberitahu kepadaku. Aku sudah tahu semuanya, Mbak. Kata Pak RT, seluk-beluk kosan ini, ucap Tiara. Ya sudah, kalau kamu sudah tidak tahan mending pindah kosan saja dan bicarakan baik-baik sama Dewi, ucap Nilam. Iya Mbak, ucap Tiara. Keesokan paginya, saat Dewi sedang pulang bekerja, Tiara langsung membicarakan kepada Dewi kalau dia mau pulang kampung saja dan tidak mau melanjutkan lagi kerjanya di pabrik itu. Wi, pokoknya aku mau pulang, Wi. Terserah kamu mau ikut pulang atau tidak. Aku benar-benar sudah tidak kuat dan tidak bisa tinggal di sini. Terus kerjaannya gimana, Tir? Bodo amat lah, pokoknya aku mau pulang. Masalah gaji nggak aku pikirin. Kalau digaji ya syukur, nanti kapan dititipin sama Ali, ucap Tiara. Tiara dengan buru-buru mulai mengemasi barang-barang bawaannya. Tir, cerita dulu sama aku. Aku udah tahu semuanya, kata Pak RT, Wi. Dan aku melihat sendiri kejadian itu. Maksud kamu gimana? Akhirnya Dewi pun ikut dengan Tiara untuk ikut pulang kampung dan resign dari kerjanya. Sebelum pulang, mereka berdua berpamitan terlebih dahulu kepada pemilik kosan yaitu Butina dan berpamitan kepada ibunya Ali. Serta Ali tidak lupa pula berpamitan kepada Mbak Nilam. Singkat ceritanya, mereka sudah pulang ke kampung halamannya. Dan kabarnya Mbak Nilam serta penghuni kosan lain ikut pindah setelah mengetahui kejadian itu karena mereka semua juga diganggu setelah Tiara. Kosan milik Butina ini sekarang tidak berpenghuni sama sekali dan menjadi kosan angker. Banyak warga sekitar setiap lewat kosan Butina ini selalu melihat ada penampakan wanita seperti sosok kuntilanak. Sesamanya di kampung, Tiara baru menceritakan semuanya kepada Dewi tentang kejadian bunuh diri itu, apa yang telah dilihat oleh Tiara dengan mata kepalanya sendiri. Tiara benar-benar trauma dan tidak mau lagi datang ke kosan itu.
Akhirnya kosan itu terbengkalai. Meskipun sebelumnya sudah didoakan oleh beberapa ustadz, namun masih saja sosok itu sering kerap mengganggu warga sekitar. Dan cerita pun selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video terbaru selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap like, comment, dan share serta subscribe channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.